Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Ridwan dari program studi Terjemah Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di dalam video ini saya akan membahas tentang prinsip sopan santun di dalam mata kuliah Pengantar Linguistik Arab yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Mosyarif Hidayatullah MHum. Pengertian prinsip sopan santun menurut Geoffrey Leviticus, prinsip sopan santun merujuk pada aturan atau kaidah yang mengatur perilaku berbahasa seseorang dalam situasi komunikasi. Prinsip sopan santun dalam bab ini terdapat 6 maksim agar terrealisasikan. Yang pertama, maksim kearifan. Yang kedua, maksim kedermawanan. Yang ketiga, maksim pujian. Yang keempat, maksim kerendahan hati. Yang kelima, maksim kesepakatan. Yang keenam, maksim simpati. Yang pertama, maksim kearifan. Pengertian. Maksim ini menggariskan setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain, menurut Wijana. Contohnya, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anna azbahuka fanzur maza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur atau ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lalu apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Adapun penjelasannya dalam ayat atau dalam ayat Quran surat As-Saffat ayat 101 dan 102. Dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi yang cukup sulit diduga olehnya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan diskusi dengan Nabi Ismail alaihissalam untuk memastikan reaksi Nabi Ismail alaihissalam. Wahai anakku, di situ ada kata-kata wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Di sini ada kata pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Seperti yang kita ketahui, maksim kearifan atau maksim kebijaksanaan. Di sini maksimnya itu tentang bagaimana kita bijaksana untuk melakukan suatu hal atau bisa memutuskan suatu hal. Dan di sini kita lihat kepada jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Dengan jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang santun dan sabar, menunjukkan maksim kearifan karena ia memberikan waktu kepada ayahnya untuk mempertimbangkan tindakannya. Untuk menyembelih anaknya atau tidak. Sumber ini bersumber dari Quran surat As-Saffat ayat 102. Lanjut kita ke maksim kedermawanan. Pengertiannya menekankan pentingnya mengurangi keuntungan bagi diri sendiri dan meningkatkan keuntungan bagi orang lain dalam interaksi komunikasi. Contohnya, fi nihayati sa'ala ar-rajulu al-walada kam samanu hadhihi tuyur fajaba al-walad samanu at-ta'ir sab'atu kurusi ya sayyidi faqala ar-rajul ana la as'aluka an samanil wahid walakinni as'alu an samanil jami li'anni argabu fi syira'iha kullaha fa akhadha al-waladu ya'uddu tuyur summa qala samanuha salasatu wasittuna kirsan, yang artinya berapa harga burung-burung ini? Harga satu burung adalah 7 sen wahai tuanku, jawab anak itu. Mendengar jawaban ini, laki-laki itu kembali berkata, saya tidak bertanya kepadamu tentang harga satu ekor, tapi saya bertanya kepadamu tentang harga semuanya, karena saya ingin membeli burung-burung ini semuanya. Sang anak pun lantas segera menghitung burung-burungnya, kemudian berkata, harganya 63 sen. Saya ingin menjelaskan dari contoh maksim kedermawanan. Di dalam percakapan antara seorang anak berjualan burung dan pemuda yang ingin membelinya. Dalam dialog dua orang ini menjelaskan kedermawanan seorang pemuda yang ingin membeli burung. Ia tidak hanya membeli satu burung, tetapi ia membeli semua burung itu. Seperti dalam contohnya, saya tidak menanyakan hanya satu burung itu, melainkan saya menanyakan harga keseluruhan burung itu. Disitulah letak kedermawanan
sang pembeli atau sang pemuda ini dia hanya membeli satu ekor burung, tetapi ia membeli semuanya atau diborong atau dihabiskan oleh pemuda itu untuk dirinya. Sikap kedermawanan yang ditunjukkan pada seorang pemuda terhadap anak penjual burung ini patut kita contoh. Sumber ini bersumber dari Al-Qira'atul Rasyidah karya Abdul Fattah Sabiri Bek dan Ali Umar Bek. Kita lanjut ke maksim pujian. Pengertiannya mengurangi kecaman terhadap orang lain dan menambah pujian kepada mereka dan mendorong penutur untuk selalu memberikan penghargaan kepada tuturnya. Contohnya, Masya Allah haza jamilun jiddan, barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Yang artinya segala puji bagi Allah itu indah sekali. Semoga Allah memberkati dan bermanfaat bagimu. Di sini saya mengambil contoh dalam dialog dua orang Arab dalam podcast Arab Podcast, yaitu sang tamu yang bernama Sadi El-Said. Sang tamu menjelaskan riwayat pendidikan yang telah ia rasakan di negeri Mesir dan dari Darul Ulum Universitas Kairo sampai Al-Azhar Universitas Kairo. Di sini menjelaskan bagaimana sebelum pembawa acara itu mengucapkan kalimat Masya Allahu hadza jamilun jiddan, barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Di sini sang tamu Sadi El-Said ia menyebutkan riwayat pendidikannya dengan dari jalan tempuhnya mulai dari Darul Ulum hingga sampai Al-Azhar Kairo. Dan pendengar pembawa acara itu lantas mengucapkan Masya Allah haza jamilun jiddan, barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Ini adalah bentuk contoh dari maksim pujian karena kita memuji orang itu, karena kita kagum akan pendidikannya mulai dari Darul Ulum hingga Al-Azhar Kairo. Dan ia pun menyelipkan doa di dalam kalimat itu, barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Semoga Allah memberkati ilmu dan manfaat bagimu di hayat hidupmu. Dan di sini pun pembawa acara mengucapkan pujian atas apa yang telah dicapai oleh Sadi El-Said. Sumber ini bersumber dari Arab Podcast. Bisa disalin linknya di bawah ini. Untuk selanjutnya, maksim kerendahan hati. Pengertiannya, meminimalkan pujian terhadap diri sendiri dan memaksimalkan kritik atau cacian terhadap diri sendiri. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Adapun penjelasannya, kita bisa ambil dari ayat, potongan ayat. Qul innama ana basyarum mislukum. Mungkin kita tidak familiar dengan Qul innama ana basyarum mislukum di dalam maulid atau di dalam ceramah-ceramah oleh para alim ulama, para habaib selalu menyebutkan Qul innama ana basyarum mislukum. Kata ini mengandung makna kerendahan hatian yang dalam konteks ini. Nabi Muhammad menegaskan bahwa beliau adalah manusia biasa sama seperti umatnya. Ini menunjukkan sikap tawadu, kerendahan hatian yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sikap tawadu Nabi Muhammad kalau menunjukkan beliau adalah manusia, lakal bashar. Sumber ini bersumber dari surat Al-Kahfi ayat 110. Kita lanjut ke maksim kesepakatan, menciptakan harmoni dan mengurangi konflik dalam komunikasi. Contohnya, wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihi zuriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi
kami lakukan yang sedemikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Penjelasannya, maksim kesepakatan di sini mengacu pada kesepakatan yang diambil oleh seluruh umat manusia pada level roh. Sebelum mereka lahir ke dunia, saat Allah melakukan semua keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan mengambil kesaksian terhadap mereka, Allah mengajukan pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk bersaksi terhadap keesaannya, yaitu dengan bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan seluruh keturunan Adam menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Disinilah poin kesepakatannya. Sepakat kalau kita la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ayat ini menggambarkan maksim kesepakatan primordial yang terjadi sebelum manusia dilahirkan, di mana seluruh umat manusia dihadapkan pada pertanyaan tentang keesaan Tuhan, dan mereka semua menjawab dengan kesepakatan yang jelas bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk pengingkaran atau alasan bagi manusia di dunia nanti, khususnya di akhir kiamat. Sumber ini dari Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Lanjut ke maksim simpati. Pengertiannya menekankan pentingnya menunjukkan empati dan dukungan kepada orang lain, terutama dalam situasi di mana mereka mengalami kesedihan atau merayakan keberhasilan. Contoh, wasanil yawm waqa'al asadu fi syarakin asabahu lahu sayyadun wasaraha wazara hatta sami'ahu zalikal fa'al fa asra ali musa'adatihi wa qala lahu la takhaf fa ana ukhallisuka وشر يقرد الحبل بأسنان الحدة حتى قطعه وخرج الأسد سالما وشكره شكرا كثيرا. Di hari kedua, singa itu terperosok ke dalam sebuah perangkap yang dipasang oleh para pemburu. Ia pun meraung sejadi-jadinya sampai tikus itu mendengar. Tikus pun bergegas menolongnya. Ia pun berkata, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Ia pun mulai menggigit tali perangkap ini dengan segi-giginya yang tajam, hingga ia pun berhasil memotongnya dan keluarlah singa dalam keadaan selamat. Singa pun berterima kasih kepadanya sebesar-besarnya. Adapun penjelasannya, kisah antara singa dan tikus. Tikus ini menunjukkan perhatian dan empati terhadap kondisi singa dengan membantu membebaskannya meskipun ia lebih lemah. Ini adalah contoh tindakan yang penuh simpati dan kesedihan untuk membantu tanpa melihat kekuatan atau kelemahan diri sendiri. Cerita ini melalui tindakan dan pesan dari tikus serta perubahan sikap singa mengilustrasikan dengan baik prinsip maksim simpati. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya menunjukkan empati, saling menghargai, dan tidak rendahkan orang lain terlepas dari perbedaan fisik, status, atau kekuatan. Adapun poin penting di sini atau maksim simpati yang terdapat ketika singa itu tahu bahwa tikus itu tahu bahwa singa itu terperangkap. Dengan rasa berani, dengan rasa tubuh yang kecil atau dengan rasa tekad, ia ingin membantu singa. Ini merupakan simpati dari seorang tikus untuk membantu seekor singa, sang raja hutan. Itu merupakan sikap simpati yang ditunjukkan oleh tikus. Ini termasuk dalam contoh maksim simpati yang non formal karena ini dalam cerita. Ya, sumber ini dari Al-Qira'atul Rasidah karya Abdul Fattah Sabri Bek dan Ali Umar Bek. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru ataupun ada kata-kata yang salah ataupun masih kurang dalam mempresentasikan dalam video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah yang telah membimbing dari awal semester 3 hingga akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirukum istifa'an taman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.